Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eh, Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini Pak Gio, dalam hal ini Pak Anang Suherman di RMPD, bisa menyampaikan materi pertama pada semester ini melalui eh, video pembelajaran. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini, kalian yang menyaksikan video ini bisa memahami dan bisa mempelajari materi ini dengan baik. Sebelum kita mulai, Pak Gio ingin berpesan kepada kalian peserta di kelas 12. Pertama, sebelum mendengarkan atau menyaksikan video ini, kiranya kalian mempersiapkan diri kalian baik fisik maupun mentalnya untuk belajar. Terutama siapkan catatan-catatan kecilnya. Jika ada hal-hal yang harus kalian catat dan ingin ditanyakan, silakan dicatat dulu lalu nanti ditanyakan pada kolom komentar pada video ini yang akan Pak Gio share di channel YouTube Pak Gio yang ada di YouTube. Jadi anak-anak sekalian silahkan saksikan dengan seksama, perhatikan dengan seksama apa yang Bapak sampaikan dari video pembelajaran ini. Ya, sini video pembelajaran ini lumayan cukup banyak konsep yang akan kalian dengar, yang akan kalian perhatikan. Jadi tolong perhatikan dengan baik-baik dan penjelasan dari Bapak, dari Pak Gio ya. Oke, kita mulai saja. Pak Gio ingin menyampaikan bahwa pada materi ini, pada materi yang pertama di kelas 12 ini, kita akan bicara tentang konsep wilayah dalam perencanaan tata ruang. Ya, jadi kita akan mempelajari konsep wilayah dalam perencanaan tata ruang. Materi ini ya dari modul pertama ya KD 3.1 di mana itu ada 3 kali pertemuan atau kegiatan pembelajaran. Ini kegiatan pembelajaran pertama yang ingin Bapak sampaikan di dalam kesempatan ini. Kegiatan pembelajaran pertama, kita akan mempelajari konsep wilayah dan perwilayahan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, Pak Gio ingin menyampaikan bahwa pada materi ini ada 2 konsep yang ingin Pak Gio sampaikan pada kalian, yaitu konsep wilayah dan konsep pewilayahan. Seperti apa bedanya wilayah dan pewilayahan? Silakan perhatikan dengan baik-baik ya, tulis, catat dengan baik-baik ya, karena apa yang nanti disampaikan akan menjadikan bahan tes objektif harian atau penilaian harian yang akan nanti kalian kerjakan. Oke, perhatikan anakku sekalian. Ini peta konsepnya ya, anakku sekalian, peta konsep pada modul ini ya. Yang tadi sempat Pak Gio sampaikan bahwa modul ini akan terdiri dari 3 kegiatan pembelajaran atau 3 kali pertemuan. Pertama, konsep wilayah dalam perencanaan tata ruang terdiri dari 5 subbagian, di mana ada konsep wilayah, ada klasifikasi wilayah, ada bentuk persekutuan regional, ada teori perkembangan wilayah, dan ada rencana tata ruang. Di mana klasifikasi wilayah terdiri dari generic region, specific region, uniform region, nodal region. Sedangkan bentuk ya terdiri dari bidang politik, bidang budaya, bidang ekonomi. Nah, teori perkembangan wilayah nanti untuk pertemuan berikutnya.
terdiri dari control theories, dependency theory, Rostov, toga gelombang atau TOFR, interaksi wilayah. Banyak lagi nanti disampaikan ya. Tapi untuk saat ini kita akan menyampaikan 3 aja dulu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini Pak Gio ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu setelah kalian menonton atau menyaksikan video ini, diharapkan dari tontonan video ini kalian mampu memahami konsep wilayah dan pewilayahan secara mandiri. Ya, terutama perbedaan antara wilayah dan pewilayahan seperti apa. Yang kedua, nah ini sebelum kita mulai, Pak Gio ingin menunjukkan satu gambar. Coba kalian perhatikan. Ya, coba kalian perhatikan. Tentunya kalian pernah ya sekali membuka Google Earth atau Google Maps dengan mode satelit ya, atau mode landscape. Itu kalau kalian pernah, apalagi kalau kalian pernah naik pesawat terbang ya itu lebih bagus lagi. Tapi yang paling sederhana bisa kalian lihat melalui Google Earth ya, itu kalian bisa saksikan gambar-gambar seperti ini ya. Terlihat ada gambar-gambar kotak-kotak kecil, ada dan yang lainnya, ada ini jalan. Nah, ini apa maksudnya ya? Nah, ini akan berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Atau nanti kalian bisa buka Google Earth atau Google Map ya sekali. Oke, kita lanjut. Nah, ini dari maksud dari foto tersebut bahwa menurut Taylor bahwa wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Nah, ini maksudnya tadi kan kita lihat ada daerah pesawahan, ada daerah pepohonan atau wilayah pepohonan, ada wilayah pemukiman. Nah, jadi ada karakteristik atau kenampakan yang membedakannya ya. Atau mungkin tadi pernah kalian lihat melalui foto udara wilayah lautan, wilayah daratan, dan yang lainnya. Jadi wilayah itu adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya ya, dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Lalu menurut Rustiadi bahwa wilayah adalah unit geografis dengan batasan-batasan spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Nah, jadi maksudnya menurut tadi lebih dalam lagi ya. Nah, ini kalau mau Taylor lebih umum, tapi kalau tadi lebih spesifik lagi. Jadi pada suatu daerah ya ada beberapa unit geografis ya dengan batasan spesifik tertentu di mana komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi. Contohnya kalau kita lihat ada hutan ya dengan danau misalnya. Nah, di mana danau spesifiknya atau unit geografisnya terdiri dari kumpulan air, sedangkan hutan terdiri dari kumpulan pepohonan. Tetapi fungsinya ya hutan akan memberikan suplai air ke danau.
Karena hutan dapat menampung atau menampung air di dalam tanah lalu menyalurkan ke danau, itu fungsinya maksudnya. Jadi wilayah hutan ya dengan wilayah danau itu punya fungsi tertentu atau komponen dan satu sama lain saling berinteraksi. Atau lebih condongnya lagi kalau wilayah itu pesawahan misalnya. Ya, pesawahan punya komponen di dalam wilayah pesawahan itu seperti air, ya, tanah, termasuk manusia yang mengelolanya. Jadi itu saling berinteraksi satu sama lain, saling membuat fungsi tertentu, yaitu untuk menyediakan menyediakan kebutuhan pangan, yaitu beras. Wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Tadi Bapak sampaikan ya, jadi satu kesatuan unit geografis. Kalau itu sebuah pemukiman, berarti dia akan punya kaitan dengan orang atau rumah yang ada di atasnya. Nah, itu ada sebuah wilayah, ya, misalnya itu dataran rendah, lalu ditempati oleh orang itu membuat bangunan, nah, bangunannya itu akan mempengaruhi, atau tanahnya itu akan mempengaruhi bangunan tersebut dan orang yang mendiami tanah tersebut. Jadi satu kesatuan unit geografis. Jadi di sebuah wilayah itu tadi ada unit-unit geografisnya. Sama halnya ya seperti kalian di kelas misalnya. Di kelas itu ada unit-unit geografis ya, seperti ada meja, kursi, ya, whiteboard, termasuk di situ ada kalian. Beda halnya dengan tadi di pasar, ya. Di pasar ada unit-unitnya, ya. Walaupun di sana ada meja, ada kursi, tapi beda gitu dengan meja dan kursi yang ada di ruangan kelas. Nah itu maksudnya punya kesatuan, jadi tidak bisa dipisahkan. Sama halnya kursi yang ada di rumah kalian, ya, itu walaupun sama fungsinya untuk tempat duduk, tapi karena unit yang lain yang mempengaruhinya berbeda, ya, akan berbeda pula bentuk dan karakteristik dari meja tersebut atau katakanlah unit geografi tersebut. Ya, walaupun sama fungsinya sebagai tempat duduk dan untuk mendukung aktivitas manusia di atasnya. Yang dimaksud dengan pewilahan, nah ini maksudnya kan, apa yang dimaksud dengan pewilayahan atau penyusun wilayah adalah pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional antara bagian satu dengan bagian yang lain. Nah, tadi sudah juga singgung ya, pendelineasian ya, atau bahasanya apa ya, pendelineasian itu semacam pemetaan atau unit geografis atau keterkaitan ya, kedekatan ya, kedekatan atau kemiripan antara intensitas hubungan fungsional antara bagian satu dengan yang bagian yang lain. Jadi delineasi itu ya tadi semacam kedekatan ya, kedekatan atau hubungan ya, menghubungkan beberapa unit geografis berdasarkan fungsinya. Wilayah pengembangan adalah pewilayahan untuk tujuan pengembangan atau pembangunan atau development ya, jadi gitu. Jadi wilayah akan di pengembangan mempunyai fungsi sebagai tujuan pengembangan, pembangunan atau development. Definisi region ya, ini Pak Gio ingin menyampaikan bahwa definisi region atau lajim disebut di dalam geografi masih dilihat dari sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Secara umum, region atau wilayah dapat diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya. Ini menurut Bintarto ya, ini salah tulis Bintarto, dari bentuk Bintarto 1979, bukan Bintarto. Jadi secara umum region diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan hal-hal tertentu di daerah sekitarnya. Tadi sempat Bapak sampaikan seperti pesawahan dengan yang mendukungnya pesawahan, yaitu pemukiman
atau daerah sekitar danau dan yang lainnya. Batasan tersebut sesuai dengan pendapat Fisher. Nah ini ya, batasannya mana gitu kan. Nah batasannya menurut Fisher 1975 yang mengumumkan bahwa satu konsep region memandang suatu daerah sebagai suatu wilayah tata ruang yang mempunyai ciri-ciri khas yang kurang lebih sama atau homogen dan dengan segera dapat dibedakan di daerah-daerah lain bagi keperluan perencanaan pembangunan dan pengembalian kebijakan tertentu. Maksudnya di sini menurut Taylor ya yang Bapak coba tafsirkan, jadi suatu wilayah itu mempunyai ciri-cirinya. Misalnya kalau kita ke kota, kalau kita ke kota, kita akan bisa membedakan mana kota, mana desa. Ya tentunya dengan berbagai aktivitasnya yang sama ya. Seperti misalnya di kota kita jarang sekali menemukan aktivitas pertanian karena memang tidak ada lahan pertanian. Pada saat kita masuk ke kampung atau ke pedesaan, kita akan bisa melihat ya salah satu bentuk aktivitas dari pedesaan seperti berkebun, bercocok tanam, dan lainnya. Beda halnya juga jika di kota. Nah, kota juga kalau kita masuk kota pelabuhan ya dengan kota pegunungan, itu kita akan bisa bedakan mana aktivitas di kota pelabuhan yang seperti aktivitasnya bongkar muat ya, terus nelayan dan yang lain. Beda kalau kita ke kota pegunungan, beda halnya setiap aktivitasnya tersebut. Nah inilah yang menyebabkan ciri khas yang sama, yang punya ciri khas yang sama. Nah itu maksud dari Fisher, mudah-mudahan mendekati ya. Berikutnya uniform region atau noodle region ya. Ini uniform artinya gabungan ya. Jadi gabungan ya, noodle. Nah, ini bisa kalian baca di modul saja ya. Namun pada prinsipnya region lebih dititikberatkan sebagai suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri keseragaman dengan gejala internal uniformity ya. Jadi gejala yang ada di dalam wilayah tersebut atau di dalam region tersebut, membedakan wilayah dengan satu bersangkutan dengan wilayah yang lain. Jadi kalian bisa membedakan mana kota Jakarta dengan kota Bandung misalnya. Karena di wilayah itu, di wilayah Jakarta, kita akan bisa menemukan bongkar muat ya, peti kemas misalnya di Tanjung Priuk. Ya, lalu kita lebih melihat misalnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan tidak sama dengan aktivitas manusia yang dilakukan di kota Bandung misalnya begitu ya. Maksudnya ada internal ciri khususnya. Nah, ciri-ciri yang merupakan internal uniformity itu dapat berupa gejala fisik seperti keseragaman vegetasi, keseragaman iklim, relief, permukaan tanah atau yang lainnya. Ini maksudnya ya. Jadi di daerah-daerah di daerah-daerah yang memiliki persamaan secara fisik seperti daerah perkebunan atau wilayah perkebunan kelapa sawit, wilayah perkebunan yang lainnya ya, punya kesamaan fisik lah, iklim, keseragaman iklim dan lainnya. Dapat pula berupa gejala non fisik, tadi berupa fisik dan berupa non fisik seperti bentuk aktivitas dalam perekonomian, adat istiadat, bentuk pemerintahan, pola pemukiman dan lainnya. Jadi region dengan dasar internal uniformity yang biasa disebut dengan formal region. Nah, ini maksudnya formal region. Jadi memiliki ciri-ciri formal region itu yang sifatnya non fisik seperti pemerintahan ya dan yang lainnya. Coba perhatikan gambarnya ya, pada wilayah perkebunan sebagai wilayah yang homogen ya, jadi adalah yang sama ukurannya, jenis pohonnya ya, jarak pohon dan yang lain-lainnya. Di samping itu, suatu region dapat juga dilihat dari bagian dari suatu sistem yang lebih menekankan pada pembagian suatu region saling berhubungan dengan region lain. Dalam hal ini region tersebut disebut dengan functional region. Misalnya interaksi antara wilayah perkotaan sebagai pusat industri dan juga jasa dengan wilayah perdesaan
sebagai penyedia sumber bahan mentah dan tenaga kerja bagi perkotaan. Itu maksudnya fungsi region itu memiliki fungsi yang saling terkait satu sama lain. Kota akan sangat membutuhkan desa dari sisi bahan dan tenaga kerja, sedangkan desa akan sangat membutuhkan kota untuk sebagai pendistribusian barang-barang bahan-bahan mentah ya. Berikutnya, karena sifat yang demikian, maka forma region relatif bersifat statis, sedangkan fungsi region lebih dinamis. Jadi tadi kan ada forma region yang tadi dilihat secara non fisik, ya, sedangkan fungsi region ya dilihat dari fungsinya atau manfaat dari wilayah tersebut. Hal ini wajar karena fungsi suatu wilayah dan hubungannya dengan wilayah lain selalu berubah dan mengalami perkembangan. Dalam perkembangannya selanjutnya dikenal pula istilah-istilah sub-region atau sub-unit dari masing-masing daerah atau region. Misalnya daerah dataran banjir, daerah lereng gunung api, dan dataran pantai. Menurut Mas Sukoco 1985 halaman 45 di bukunya. Ada beberapa istilah yang di Indonesia mempunyai pengertian yang serupa dengan konsep wilayah, seperti divisi, distrik, zona, realm, bintang alam, dan lain-lainnya. Ini sama mirip ya. Semua penggolongan wilayah hanya didasarkan pada ciri-ciri alamiah saja atau natural feature, kemudian ditambah dengan satu kenampakan tunggal, single filter, seperti iklim, topografi, vegetasi, morfologi, dan lain-lainnya. Nah itu dari wilayah tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke penggolongan wilayah atau yang kita kenal dengan klasifikasi wilayah. Nah, dari penjelasan tadi ya, penjelasan di atas nih, maksudnya yang ada beberapa istilah Indonesia jenis klasifikasi, menurut Geographical Association 1937 bahwa wilayah atau diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, wilayah ini diklasifikasikan menurut ada 4 ya. Ada generic region yang tadi di pertapan sudah kita sampaikan, yaitu penggolongan wilayah menurut jenisnya yang menekankan pada jenis wilayah seperti iklim, topografi, vegetasi, fisiografi. Misalnya wilayah vegetasi dalam hal ini lebih ditekankan pada jenis perwilayahannya saja. Coba perhatikan gambarnya ya. Ini ada gambar peta wilayah hutan hujan tropis. Itu wilayahnya berada sepanjang garis khatulistiwa ya, mulai dari Amerika Tengah, lalu Afrika Tengah, dan Indonesia. Itu adalah sebaran hutan hujan tropis karena berada di garis khatulistiwa. Jadi sama ya, menurut kan fisiknya atau menurut iklimnya. Kita lanjutkan ya. Berikutnya Pak Gio akan menyampaikan yang namanya region atau klasifikasi yang kedua, yaitu specific region ya, atau region wilayah spesifik ya. Nah, menurut wilayah tunggal yang punya ciri-ciri geografis tertentu, khususnya terutama ditentukannya oleh lokasi absolut dan lokasi relatif. Misalnya di sini wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah tunggal yang mempunyai karakteristik geografis khususnya seperti lokasi, penduduk, bahasa, tradisi, iklim, dan lainnya. Nah, jadi wilayah Asia Tenggara akan berbeda dengan wilayah Asia Barat, Asia Timur, ya, Asia Tengah, ya, karena beda orang yang menempatinya, baik karakteristik geografisnya, lokasinya, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, wilayah waktu Indonesia Barat. Atau wilayah waktu Indonesia, masih ingat ya, waktu Indonesia Barat terbagi menjadi 3. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah. Merupakan wilayah tunggal yang punya ciri khusus, yaitu lokasi Indonesia bagian Barat yang dibatasi oleh waktu berdasarkan garis bujur, seperti pertimbangan politis, sosial ekonomi, aktivitas penduduk, dan budaya. Coba ini perhatikan gambar di sampingnya.
Ini wilayah pembagian waktu di Indonesia terbagi menjadi 3. Jadi maksudnya punya ciri khasnya. Misalnya wilayah barat dengan wilayah tengah maupun wilayah timur. Karena kenapa? Karena dibatasi oleh tadi ya 15 derajat ya, 15 karena kita berada di antara 114 dengan 90 ya, 90 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur, maka Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu ya, 3 wilayah waktu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga yaitu uniform region, yaitu suatu wilayah yang didasarkan pada keseragaman atau kesamaan dalam kriteria-kriteria tertentu. Wilayah geografis yang seragam berdasarkan kriteria tertentu dan dapat dibedakan dengan daerah tetangganya. Ingat ya, wilayah itu akan selalu hubungannya dengan tetangganya atau daerah di sekitarnya. Jadi tidak bisa disebutkan wilayah kalau itu sama dengan tetangganya. Misalnya danau ya masih berhubungan dengan danau yang lain ya berarti itu wilayah danau. Nah, artinya wilayah tersebut punya karakteristik sendiri ya, punya ciri sendiri. Ya bicara luas ya tidak mesti luas asalkan tadi dia bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Jadi secara kasat mata kita bisa membedakan, oh ternyata ini beda tempat satu atau wilayah satu dengan wilayah lain. Tadi pembedanya adalah tadi ciri khas dengan tetangganya. Jadi wilayah geografis yang seragam berdasarkan ketentuan dapat dibedakan dengan daerah tetangganya. Homogenitas ya atau kesamaan dari wilayah formal dapat ditinjau dari kriteria fisik atau alam ataupun kriteria sosial. Nah, jadi ada di tiga-tiga ya. Jadi kita bisa melihat homogenitasnya atau kesamaan kalau tidak dilihat dari fisiknya atau dari fisik atau dari sosialnya. Maaf, bukan tiga, dua. Kalau nggak dari fisiknya, yaitu dari sosialnya. Lihat coba dari fisiknya sama nggak? Ya, punya kesamaan nggak? Ya tadi kalau dia wilayah hutan, ya hutan semua pemukiman. Kalau dia sosial, semuanya petani, orang-orang yang mendiami atau yang ada di situ, ya sosial budayanya. Contoh wilayah yang mempunyai kesamaan yakni adalah unsur petani dan lahan pertanian. Dan kesamaan itu akan menjadi sifat yang memiliki oleh unsur-unsur yang membentuk wilayah. Dikemukakan oleh Bintarto dan Surastopo 1979. Seperti gambar di samping ya, itu wilayah pesawahan. Orang yang akan bekerja di wilayah tersebut bukan berjas ya, lalu bersepatu, lalu memiliki pulpen, dia bukan tempatnya. Tapi orang yang akan bekerja di tempat tersebut ya adalah seorang yang tadi yang tidak beralaskan kaki ya, lalu memegang cangkul, memakai topi. Ya, jadi itu keterkaitannya. Walaupun bisa jadi ya ada orang-orang yang tadi pakai jasa, tapi itu bukan orang yang tidak punya keterkaitan. Bisa jadi itu dia sedang melancong atau berwisata. Tapi bukan sesuatu yang berkait dengan wilayah tersebut. Nah, lalu yang ketiga, yang keempat, ada nodal region, merupakan suatu wilayah yang diatur beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jalur transportasi, antar satu dengan yang lainnya. Jadi ini ada syaratnya ya, yaitu nodal itu kan kalau bahasa sederhananya titik-titik ya, nodal itu titik. Jadi titik tersebut dihubungkan oleh jalan dengan titik yang lain. Nah, wilayah geografik yang memperhatikan satu hubungan fungsi antar wilayah formal yang terinterdependensi dan batas wilayah tersebut oleh sebuah titik pusat. Contohnya daerah istimewa Yogyakarta. DIY sebagai kota yang cukup besar dan unik mempunyai beberapa pusat kegiatan seperti pusat kebudayaan Jawa, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pariwisata, industri, kerajinan, dan lainnya. Pusat-pusat kegiatan tersebut satu sama lain dihubungkan dengan jaringan transportasi dan komunikasi yang membentuk satu sistem keuangan dan kelingkungan yang terpadu
sedemikian rupa sehingga membentuk satu kewilayahan, satu sistem kewilayahan. Contohnya pusat pemerintahan dengan pusat pembelanjaan yang ada di Jogja itu dihubungkan oleh jalan, atau dengan pusat budaya ya dengan jalan-jalan eh, yang aksesnya gampang dicapai. Nah, ini adalah bentuk dari klasifikasi wilayah. Nah, sekarang apa bentuk-bentuk persekutuan regional? Nah, ini. Nah, bentuk-bentuk persekutuan tadi kita bicara ada wilayah-wilayah tertentu ya, baik sifatnya lokal maupun sifatnya lebih luas lagi. Nah, kita tadi sudah paham ya bahwa wilayah adalah suatu tempat di muka bumi ya yang bisa kita lihat perbedaannya dengan wilayah tetangganya atau wilayah di sekitarnya. Bapak kan coba ulas kembali, misalnya begini, daerah Asia Tenggara ya, yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei ya, Papua, termasuk Timor Leste ya, Singapura, itu akan berbeda halnya dengan wilayah-wilayah yang terdapat di Eropa, Belanda, ya terus Belanda, Prancis, Inggris, dan yang lainnya. Itu akan beda, ya baik beda orangnya, iklimnya, topografinya dan yang lainnya kan berbeda. Apalagi yang dekat-dekat dengan Asia Barat, Asia Timur itu akan berbeda sekali. Jadi berdasarkan beberapa kajian tentang perwilayahan dapat dikatakan bahwa suatu negara atau beberapa kelompok negara dengan berbagai ragam kenampakan yang khas seperti struktur sosial, ekonomi, pertumbuhan, tingkat pendidikan, ya tingkat pendidikan penduduknya, tingkat ketergantungan ekonominya dan lainnya dapat disebut sebagai suatu region. Jadi ciri-ciri tersebut bisa disebut sebagai satu region. Klasifikasi semacam ini sangat berguna bagi pengkajian ilmiah maupun untuk kepentingan praktis, terutama bagi para perencana regional sebagai suatu bidang kegiatan yang sangat vital. Atas dasar kajian tentang wilayah, maka muncullah bentuk-bentuk persekutuan atau perhimpunan dari region tersebut. Di antaranya adalah persekutuan negara-negara berdasarkan paham yang dianutnya, seperti ada blok barat, blok timur, dan non-blok. Ya, dulu ini ya, paham blok barat biasanya paham yang kita kenal dengan paham liberal ya. Blok timur kita paham dengan komunisnya. Non-blok tidak berpaham liberal, tidak berpaham komunis, non-blok, tidak berblok. Lalu berikutnya ada persekutuan di negara di bidang ekonomi, ya, seperti masyarakat ekonomi ASEAN, MEA, Marshall Plan, Colombo Plan, OPEC, pasar bersama Eropa, Europe Common Market, ya, masyarakat ekonomi Eropa, MMA, Kemencon, Council of Mutual Economy Assistance, SELA, Sistem Ekonomi Latinoamericano, ada pasar bebas Asia yang kita kenal dengan AFTA, ada EEC, Eropa Economic Community, atau EAC, EAS, Amerika Community. Semua persekutuan itu memiliki satu tujuan, maksud ya agar bisa sukses di bidang ekonomi masing-masing negara. Jadi saling mendukung satu sama lainnya. Dengan dia bersekutu menjadi satu, ya menjadi satu organisasi besar. Lalu persekutuan negara-negara di beberapa bidang sosial, ekonomi, budaya seperti OKI, ya. Jadi OKI Organisasi Konfederasi Islam, ada kelompok Utara Selatan, ada OAS Organisasi Amerika State dan lain-lainnya. Itu bentuk-bentuk persekutuan. Nah, itu 3 hal ya yang disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Bapak ulang kembali, pertama adalah konsep wilayah dan perwilayahan, lalu yang kedua klasifikasi wilayah, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk persekutuan ya, bentuk-bentuk persekutuan dari region atau wilayah.
Nah, itu yang Pak Geo bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi di kegiatan pembelajaran kedua, tentunya masih dalam kajian tentang wilayah, sebuah wilayah untuk konsep wilayah untuk dalam pengembangan tata ruang. Nah, anak-anakku sekalian, Kak Pak Geo berpesan kepada kalian semua, silahkan kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar yang ada di bawah video tersebut. Oh iya, untuk masalah materinya akan Pak Gio share juga di bawah kolom komentarnya. Silahkan kalian download, pelajari ya. Lalu nanti setelah kalian pelajari, lalu kalian buat komen di bawahnya dengan untuk nanti bisa sebagai bahan upload absen kalian, bahwa kalian sudah menonton. Komennya apa? Yaitu formatnya nama, kelas, dan keterangannya hadir. Ya, hashtag hadir gitu ya. Nama, hashtag kelas, hashtag hadir. Oke, itu aja yang bisa Pak Gia sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat berjumpa kembali di video-video pembelajaran berikutnya. Ingat, di channel YouTube. Subscribe supaya tidak harus Bapak ingatkan. Subscribe, bunyikan loncengnya ya, dan beri like serta share kalau video ini bermanfaat. Ini sudah saja yang bisa Pak Gia sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.